Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seiring berjalannya waktu dan perjalanan sejarah, muncul kisah yang menyiratkan bahwa Nabi Khidir, sosok misterius yang disebutkan dalam Al-Quran, masih hidup di dunia ini. Meskipun tidak ada bukti konkret yang menyatakan keabadian hidupnya, kisah Nabi Khidir telah mempesona dan menginspirasi banyak orang sepanjang generasi. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelajahi beberapa argumen dan kisah yang mendukung keyakinan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga hari ini. Salah satu bukti bahwa beliau masih hidup adalah kisah yang jarang banyak dibicarakan orang, yakni beliau mendatangi Nabi Muhammad ketika beliau wafat. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini tertera dalam kitab Durratun Nasihin karya Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Berikut kisahnya. Ibnu Mas'ud berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendekati ajalnya, beliau mengumpulkan kami sekalian di kediaman ibu kita Siti Aisyah. Kemudian beliau memperhatikan kami sekalian sehingga berderailah air matanya dan beliau bersabda, "Selamat datang bagi kamu sekalian dan mudah-mudahan kamu sekalian dibelas kasihani oleh Allah. Saya berwasiat agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah serta mentaatinya. Sungguh telah dekat hari perpisahan kita dan telah dekat pula saat hamba yang dikembalikan pulang kepada Allah dan menemui surganya. Kalau sudah datang saat ajalku, hendaklah Ali yang memandikan, Fadl bin Abbas yang menuangkan air, dan Usamah bin Zaid yang menolong keduanya. Kemudian kafanilah aku dengan pakaianku sendiri, bila kamu sekalian menghendaki, atau dengan kain Yaman yang putih. Kalau kamu sekalian memandikan aku, maka taruhlah aku di atas balai tempat tidurku di rumahku ini, dekat dengan lubang lahatku. Sesudah itu keluarlah kamu sekalian barang sesaat meninggalkan aku. Pertama-tama yang mensolati aku ialah Allah Azza wa Jalla, kemudian malaikat Jibril, kemudian malaikat Israfil, malaikat Mikail, kemudian malaikat Izrail dan beserta para pembantunya, selanjutnya semua para malaikat. Sesudah itu masuklah kamu sekalian dengan berkelompok-kelompok dan lakukan sholat untukku. Setelah mereka mendengarkan ucapan perpisahan Nabi Muhammad SAW, mereka para sahabat menjerit dan menangis seraya berkata, "Wahai Rasulullah, Engkau adalah seorang utusan untuk kami sekalian, menjadi kekuatan dalam pertemuan kami dan sebagai penguasa yang mengurus perkara kami. Bila mana Engkau telah pergi dari kami, kepada siapakah kami kembali dalam segala persoalan?" Rasulullah bersabda, "Telah kutinggalkan kamu sekalian pada jalan yang benar dan di atas jalan yang terang, dan telah kutinggalkan pula untuk kamu sekalian dua penasehat, yang satu pandai bicara, yang satunya diam saja. Yang pandai bicara adalah Al-Quran, dan yang diam adalah ajal atau kematian. Apabila ada persoalan yang sulit bagimu, maka kembalilah kamu sekalian kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Dan kalau hati kamu keras membatu, maka lunakkan dia dengan mengambil tamsil ibarat dari hal ihwal mati." Sesudah itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menderita sakit mulai akhir bulan Syafar selama 18 hari. Para sahabat pun menengok silih berganti, sedang penyakit yang diderita mulai hari pertama sehingga akhir hayatnya ialah pusing kepala. Rasulullah mulai menjadi Rasulullah pada hari Senin dan wafat juga pada hari Senin. Tatkala pada hari Senin, penyakit beliau bertambah berat. Maka setelah Bilal selesai adzan subuh, dia pergi menghampiri pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengucapkan salam. "Assalamu alayka ya Rasulullah." Siti Fatimah menjawab, "Rasulullah masih sibuk dengan dirinya sendiri." Bilal terus kembali masuk ke masjid. Dia tidak memahami kata-kata Fatimah.
Ketika waktu subuh makin terang, Bilal datang lagi menghampiri pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salam seperti semula. Rasulullah mendengar suara Bilal itu, maka beliau bersabda, "Masuklah hai Bilal, aku masih sibuk terhadap diriku sendiri dan penyakitku rasanya bertambah berat. Maka suruhlah Abu Bakar agar sholat berjamaah dengan orang-orang yang hadir." Bilal pun keluar sambil menangis dan meletakkan tangannya di atas kepala, sambil mengeluh, "Aduh musibah, susah, terputus harapan, telah habis hilang tempat tujuan, andai kata ibuku tidak melahirkan aku." Bilal terus masuk masjid dan berkata, "Hai sahabat Abu Bakar, sungguh Rasulullah menyuruh engkau agar sholat bersama-sama dengan orang yang hadir, karena beliau sibuk mengurusi dirinya yang sedang sakit." Ketika Abu Bakar melihat mihrab, tempat sholat imam, kosong dan Rasulullah tidak hadir, maka Abu Bakar menjerit keras sekali dan jatuh tersungkur karena pingsan. Maka ributlah kaum muslimin, sehingga Rasulullah mendengar keributan mereka dan bertanya kepada Fatimah, "Hai Fatimah, mengapa pagi ini? Dan apakah keributan di sana itu?" Siti Fatimah pun menjawab, "Keributan di sana itu ialah kaum muslimin sendiri, karena engkau tidak hadir." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Sayyidina Ali dan Fadl bin Abbas, lalu beliau bersandar kepada keduanya dan keluar rumah menuju masjid, lalu sholat bersama-sama dengan mereka 2 rakaat. Selesai sholat, beliau berpaling ke belakang dan bersabda, "Wahai kaum muslimin, kamu semua dalam pemeliharaan dan pertolongan Allah. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah serta mentaatinya. Maka sesungguhnya saya akan meninggalkan dunia ini, dan di hari ini hari pertamaku di akhirat dan hari terakhir bagiku di dunia." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan pulang ke rumahnya. Kemudian Allah Ta'ala memberi perintah kepada malaikat kematian, "Turunlah engkau kepada kekasihku dengan sebaik-baiknya bentuk, dan lakukan dengan halus dalam mencabut ruhnya. Kalau dia mengizinkan kamu masuk, masuklah, dan kalau tidak mengizinkan, maka janganlah masuk dan kembalilah." Maka malaikat kematian pun turun dengan bentuk seperti orang Arab Badui desa, seraya mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya ahlal baiti, nubuwati, wa ma'danir risalati adkhulu." Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kamu sekalian, wahai penghuni rumah kenabian dan sumber risalah. Apakah saya boleh masuk? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan suara malaikat kematian itu dan bersabda, "Hai Fatimah, siapa yang berada di pintu?" Siti Fatimah menjawab, "Seorang Arab Badui yang memanggil dan telah aku katakan bahwa Rasulullah sedang sibuk menderita sakitnya." Kemudian memanggil lagi yang ketiga kali seperti itu juga. Maka dia memandang tajam kepadaku, sehingga menggigil gemetar badanku. Terasa takut hatiku dan bergeraklah sendi-sendi tulangku seakan-akan hampir berpisah satu sama lainnya, serta berubah menjadi pucat warnaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah engkau wahai Fatimah siapa dia?" Siti Fatimah menjawab, "Tidak." Rasulullah bersabda, "Dia adalah malaikat yang mencabut segala kelezatan, yang memutus segala macam nafsu syahwat, yang memisahkan perkumpulan-perkumpulan dan yang memusnahkan semua rumah serta meramaikan keadaan kuburan." Maka menangislah Siti Fatimah dengan tangisan yang keras sekali sambil berkata, "Aduhai celaka nantinya, sebab kematiannya Nabi yang terakhir. Sungguh merupakan bencana besar dengan wafatnya orang yang paling takwa, terputusnya dari pimpinannya para orang-orang yang suci, serta penyesalan bagi kami sekalian karena terputusnya wahyu dari langit. Maka sungguh saya terhalang mendengarkan perkataan engkau, dan tidak lagi bisa mendengarkan salam engkau sesudah hari ini." Kata Rasulullah, "Jangan engkau menangis Fatimah, karena sesungguhnya engkaulah dari antara keluargaku yang pertama berjumpa dengan aku."
Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masuklah engkau malaikat kematian." Maka malaikat kematian pun masuk sambil mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Wa'alaika salam, hai malaikat kematian, engkau datang untuk berkunjung atau untuk mencabut nyawaku?" Kata malaikat kematian, "Saya datang untuk berkunjung dan untuk mencabut nyawa. Sekiranya engkau mengizinkan, kalau tidak maka saya akan kembali." Kata Rasulullah, "Hai malaikat kematian, di mana Jibril engkau tinggalkan?" Kata malaikat kematian, "Dia saya tinggalkan di langit dunia dan para malaikat sedang menghormat memuliakan dia." Tidak selang sesaat malaikat Jibril alaihi salam pun turun dan duduk di arah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tahukah engkau kalau ajalku telah dekat?" Jawab malaikat Jibril, "Ya tahu, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Beritahukanlah kepadaku kemuliaan yang menggembirakanku di sisi Allah." Kata Jibril, "Sungguh pintu-pintu langit telah dibuka, para malaikat telah berbaris rapi, menanti ruh engkau di langit. Pintu-pintu surga telah dibuka dan para bidadari telah berhias menanti kehadiran ruh engkau." Kata Rasulullah, "Alhamdulillah hai Jibril, berilah berita gembira tentang umatku di hari kiamat." Jibril berkata, "Saya beritahukan bahwa sesungguhnya bahwa Allah Ta'ala berfirman, 'Sungguh telah aku larang para nabi masuk ke dalam surga sehingga engkau masuk lebih dulu. Dan aku larang juga semua umat sehingga umat engkau masuk lebih dahulu.'" Rasulullah bersabda, "Sekarang telah puas hatiku dan hilanglah rasa susahku. Hai malaikat kematian, mendekatlah kepadaku." Malaikat kematian mendekat dan melaksanakan tugasnya mencabut ruh beliau. Dan ketika ruh sampai di pusat, yakni perut, Rasulullah berkata, "Hai Jibril, alangkah dahsyatnya rasa mati itu." Maka malaikat Jibril memalingkan wajahnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Hai Jibril, apakah engkau tidak suka melihat wajahku?" Kata Jibril, "Wahai kekasih Allah, siapakah orangnya yang sampai hati melihat wajah engkau sedang engkau di dalam sakaratul maut?" Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di dada beliau, beliau bersabda, "Aku wasiatkan agar kamu sekalian menjaga sholat dan apa-apa yang menjadi tanggunganmu." Maka masih saja beliau berwasiat dengan keduanya itu sampai putuslah perkataannya. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang akhir hayatnya telah menggerakkan kedua bibirnya dua kali, dan ketika saya mendekatkan telinga, saya mendengarkan beliau mengucapkan dengan pelan-pelan, 'Umatku, umatku.'" Maka roh Rasulullah SAW dicabut pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Seandainya dunia ini akan kekal bagi seseorang, niscaya Rasulullah SAW di dunia ini akan kekal. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali telah membaringkan jenazah Rasulullah SAW untuk dimandikan. Tiba-tiba ada suara dari sudut rumah yang mengatakan dengan keras sekali, "Muhammad jangan engkau mandikan, karena dia sudah suci dan disucikan." Maka timbullah keraguan-raguan pada diri Ali terhadap suara itu. Kata Ali, "Siapakah engkau sebenarnya?" Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan untuk memandikan. Tiba-tiba ada suara lain yang mengatakan, "Wahai Ali, mandikanlah dia." Karena sesungguhnya suara yang pertama tadi adalah suara iblis terkutuk. Sebab dengki terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bermaksud agar beliau dimasukkan ke dalam kubur tanpa dimandikan. Kata Sayyidina Ali, "Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, sebab engkau telah memberitahukan bahwa tadi itu suara iblis terkutuk. Maka siapakah engkau?" Suara itu menjawab, "Saya adalah Nabi Khidir, menghadiri jenazah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Selanjutnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memandikan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zahid radhiyallahu anhuma yang menuangkan air dan malaikat Jibril telah datang dengan membawa obat penahan kehancuran jasad dari surga. Kemudian mereka mengkafani beliau serta menguburnya di kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha di tengah malam Rabu. Sedang Siti Aisyah radhiyallahu anha berdiri di atas kubur Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Hai orang yang belum pernah mengenakan pakaian dari sutra dan belum pernah tidur di atas ranjang yang empuk. Hai orang yang keluar dari dunia sedang perutnya belum pernah kenyang meskipun dengan roti, dengan gandum kasar. Hai orang yang memilih tidur di atas tikar daripada balai. Hai orang yang tidak tidur sepanjang malam karena takut siksa neraka sa'ir." Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah di atas, meskipun singkat, bisa menjadikan penguat keyakinan bahwa Nabi Khidir masih hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan juga banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Di antaranya adalah Ad-Daruqutni riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun saat musim haji, dan mereka berdua saling mencukur kepala satu sama yang lain. Imam Ibnu Hajar mengatakan sanadnya lemah, sementara riwayat Ahmad dalam Az-Zuhud dalam At-Tabrani dengan penambahan mereka berdua berpuasa Ramadan di Baitul Maqdis. Imam Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan atau baik. Kemudian ada Musnad Abu Usamah. Dikatakan bahwa Nabi Khidir di samudra dan Nabi Ilyas di daratan. Mereka bertemu tiap malam di samping tembok yang dibuat Dzulqarnain. Kemudian Imam Al-Hafidh Al-Munawi mengatakan bahwa hadis tentang ini dhaif, akan tetapi menjadi kuat atau hasan karena banyaknya riwayat dengan lafadz yang berbeda-beda termasuk dalam kitab Al-Mustadrak. Dan kesimpulannya, hadis-hadis di atas adalah hasan atau sahih, bukan lagi dhaif atau lemah. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan, keterangan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah sudah menjadi ketetapan para wali dan didukung oleh para ahli fikih, ahli usul, dan hampir mayoritas ahli hadis. Begitulah yang dikatakan oleh Syekh Abu Amir bin As-Solah yang dinukil oleh An-Nawawi dan menyetujuinya. Beliau menambahkan, sejumlah masyayikh besar bahkan tak terhitung jumlahnya ada yang pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khidir. Syekh Izzuddin bin Abdissalam saat ditanya apakah Nabi Khidir masih hidup, beliau mengatakan, "Demi Allah, 70 para siddiqin mengabarkan bahwa mereka melihat Nabi Khidir dengan mata kepala mereka sendiri." Masih kata beliau, yakni Yusuf An-Nabhani, beliau berkata, "Demi Allah, telah mengabarkan kepadaku tidak hanya satu waliullah bahwa mereka pernah berkumpul dengan Nabi Khidir. Bahkan demi Allah, para aulia mengabarkan kepadaku bahwa aku pernah berkumpul satu majelis dengan Nabi Khidir dan bertanya sesuatu kepadaku dan aku menjawabnya. Namun aku tidak mengenalnya karena orang yang dapat mengenalnya hanyalah orang yang mempunyai nur, cahaya keimanan." Keterangan ini disampaikan karena Ibnul Jauzi ingkar terhadap masih hidupnya Nabi Khidir serta menyelisihi keterangan para wali yang siddiqin. Menurut Imam Al-Yafi'i, keterangan yang diberikan Imam Ibnul Jauzi dengan menyampaikan hadis-hadis tentang masih hidupnya Nabi Khidir adalah saling bertentangan. Beliau ingkar tapi anehnya juga meriwayatkan 4 hadis muttasil yang menerangkan tentang masih hidupnya Nabi Khidir. Di antara ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup adalah salah satunya Imam As-Suyuti, kemudian ada Imam Wahab bin Al-Munabbih, kemudian ada Al-Khazin, ada Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawi Hadisiyahnya, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam As-Sofuri dalam Nuzhatul Majalis, Imam Nawawi Banten dalam kitab Nurul Dzolam. Beliau mengatakan masalah Nabi Khidir masih hidup diperselisihkan ulama, namun pendapat yang bisa dipegang adalah Nabi Khidir masih hidup. Dan masih banyak lagi ulama-ulama pendukungnya.
Di antara lain, Sayyidina Ali yang melihat Nabi Khidir berada di Ka'bah. Lalu Imam Al-Mursi, murid Syekh Abdul Hasan Asyadili mengatakan, Nabi Khidir masih hidup dan aku benar-benar telah bersalaman dengan tanganku ini. Pernah suatu hari Nabi Khidir alaihissalam mendatangiku dan beliau mengenalkan diri. Dan aku minta supaya diberitahu tentang arwah-arwah orang muslim, apakah disiksa atau diberi nikmat. Andai datang kepadaku 1.000 ahli fikih dan mendebatku bahwa Nabi Khidir telah wafat, maka aku tidak akan mengikuti pendapat mereka. Perihal Nabi Khidir alaihissalam, Imam Bukhari, Imam Ibnul Mandah, Abu Bakar Ar-Rabi, Abu Ya'la, Ibnul Farra, Ibrahim Al-Harbi, dan lain-lain berpendapat, Nabi Khidir alaihissalam tidak lagi hidup dengan jasadnya. Ia telah wafat. Yang masih tetap hidup adalah ruhnya saja, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khulda, afa immitta fahumul khalidun." Kami tidak menjadikan seorang pun sebelum engkau, hai Nabi, hidup kekal abadi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 34. Hadis marfu dari Ibnu Omar dan Jabir radhiyallahu anhu menyatakan, setelah lewat 100 tahun, tidak seorang pun yang sekarang masih hidup di muka bumi. Imam Ibnu Sholeh As-Sa'labi, Imam An-Nawawi, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan kaum sufi pada umumnya, demikian juga jumhurul ulama, mayoritas ulama, dan ahlus soleh, orang-orang soleh, semua berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup dengan jasadnya. Ia akan meninggal dunia sebagai manusia pada akhir zaman. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menyanggah pendapat orang-orang yang menganggap Nabi Khidir alaihissalam telah wafat dan mengungkapkan makna hadis yang tersebut di atas, yaitu uraian yang menekankan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sebagai manusia. Ia manusia khusus, tidak termasuk dalam pengertian hadis di atas. Mengenai itu, beliau berpendapat, kekal berarti tidak terkena kematian. Kalau Nabi Khidir alaihissalam dinyatakan masih hidup, pada suatu saat ia pasti akan wafat. Dalam hal itu, ia tidak termasuk dalam pengertian ayat Al-Quran yang tersebut di atas selagi ia akan wafat pada suatu saat. Lalu kalimat di muka bumi yang terdapat dalam hadis tersebut bermaksud adalah menurut ukuran yang dikenal orang Arab pada masa itu, mengenai hidupnya seseorang manusia di dunia. Dengan demikian, maka Nabi Khidir alaihissalam dan bumi tempat hidupnya tidak termasuk bumi yang disebutkan dalam hadis di atas, karena bumi tempat hidupnya tidak dikenal orang-orang Arab. Yang dimaksud dalam hal itu ialah generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terpisah sangat jauh dari masa hidupnya Nabi Khidir alaihissalam. Demikian menurut pendapat Ibnu Omar, yaitu tidak akan ada seorang pun yang mendengar bahwa Nabi Khidir alaihissalam wafat setelah usianya lewat 100 tahun. Hal itu terbukti dari wafatnya seorang bernama Abu Tifli Amir, satu-satunya orang yang masih hidup setelah 100 tahun sejak adanya kisah tentang Nabi Khidir alaihissalam. Dan apa yang dimaksud yang masih hidup dalam hadis tersebut ialah tidak ada seorang pun dari kalian yang pernah melihatnya atau mengenalnya. Itu memang benar juga. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud kalimat tersebut, yakni yang masih hidup, ialah menurut keumuman yang berlaku sebagai kebiasaan. Menurut kebiasaan, amat sedikit jumlah orang yang masih hidup mencapai usia 100 tahun. Jika ada, maka jumlah mereka sangat sedikit dan menyimpang dari kaidah kebiasaan, seperti yang ada di kalangan orang-orang Kurdistan, orang-orang Afghanistan, orang-orang India, dan orang-orang dari penduduk Eropa Timur. Nabi Khidir alaihissalam masih hidup dengan jasadnya atau dengan jasad yang baru. Dari semua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup dengan jasad dan ruhnya. Itu tidak terlalu jauh dari kemungkinan sebenarnya. Tegasnya, Nabi Khidir alaihissalam masih hidup, atau ia masih hidup hanya dengan ruhnya, mengingat kekhususan sifatnya. Rohnya lepas meninggalkan alam barzah berkeliling di alam dunia dengan jasadnya yang baru.
Mutajassidah bukan semacam reinkarnasi yang dibayangkan, namun kehendak Allah Subhanahu wa taala juga dan Dia yang Maha mengetahui mekanismenya. Itu pun tidak terlalu jauh dari kemungkinan sebenarnya. Dengan demikian, maka pendapat yang menganggap Nabi Khidir alaihissalam masih hidup atau telah wafat berkesimpulan sama, yaitu Nabi Khidir alaihissalam masih hidup dengan jasadnya sebagai manusia atau hidup dengan jasad ruhani. Jadi soal kemungkinan bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam atau melihatnya adalah benar-benar sebenarnya. Semua riwayat mengenai Nabi Khidir alaihissalam yang menjadi pembicaraan ahlullah, orang-orang yang bertakwa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kenyataan yang benar terjadi. Imam Sa'id Nursi di dalam Maktubat Al-Maktubul Awal dari koleksi Rosilun Nur, Imam Nursi menjawab satu persoalan, adakah Sayyidina Khidir masih hidup? Imam Nursi menjawab, ya, karena hayah itu 5 peringkat. Nabi Khidir di peringkat kedua. 5 peringkat hayat itu adalah yang pertama, kehidupan kita sekarang yang banyak terikat pada masa dan tempat. Yang kedua, kehidupan Sayyidina Khidir dan Sayyidina Ilyas. Mereka mempunyai sedikit kebebasan dari ikatan seperti kita. Mereka boleh berada di banyak tempat dalam satu masa. Boleh makan dan minum bila mereka mau. Para aulia, para wali, dan ahli kasyaf telah meriwayatkan secara mutawatir akan wujudnya hayah di peringkat ini, sehingga di dalam makom wilayah ada dinamakan makom Khidir. Yang ketiga, peringkat ketiga ini seperti kehidupan Nabi Idris dan Nabi Isa. Nursi berkata, peringkat ini kehidupan nurani yang mendekati hayah malaikat, kehidupan malaikat. Lalu yang keempat, peringkat ini pula ialah kehidupan para syuhada. Mereka tidak mati, tetapi mereka hidup seperti disebut dalam Al-Quran. Imam Nursi sendiri pernah musyahadah peringkat kehidupan ini, menyaksikan secara langsung. Lalu yang terakhir, yang kelima, yang ini adalah hayah atau kehidupan rohani sekalian ahli kubur yang meninggal. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kali ini. Semoga menambah wawasan kita tentang hal yang gaib untuk menambah keimanan kita. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu mir rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.